Berarti kemarin kan gak iso. Apa, Pak? Orang ini gini ki. Pak Yu, pamit Pak. Taiwan. Oh. Enak. Enak. Selamat sore. Selamat sore Pak. Ya udah jam 3 kita mulai aja ya diskusinya. Ya, saya izin pulang ke rumah dulu Pak. Ini tetap online Pak. Oh gitu. Hari ini kita akan diskusikan tentang perlindungan lingkungan pertambangan, lalu identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan job safety analysis. Ya, yang biasanya banyak yang gagal itu di JSA, Hira juga. Kalau lingkungan kayaknya mungkin nggak terlalu ya. Tapi sebenarnya lingkungan ini banyak yang tidak digali oleh asesor ya. Kalau digali lebih mendalam kayaknya harusnya banyak kok yang gagal nih di perlindungan lingkungan. Jadi lingkungan adalah suatu hal yang sangat penting bagi dunia saat ini. Karena kita memperhitungkan lingkungan ini ke depannya ya. Kalau lingkungan tidak dijaga dari sekarang, maka antara 50 sampai 100 tahun ke depan, lingkungan di muka bumi ini sudah tidak layak huni. Artinya, kemungkinan besar peradaban dan mungkin kehidupan akan musnah. Jadi lingkungan harus dimulai dijaga dari sekarang, supaya keberlangsungan kehidupan akan tetap terjaga hingga 100-200 tahun ke depan. Nah, kenapa masyarakat dunia menganggap bahwa antara 50 sampai 100 tahun lagi, kalau lingkungan sekarang tidak dijaga, kehidupan akan musnah. Pertama kita lihat ya, global warming, pemanasan global. Pemanasan global ini disebabkan oleh kemajuan teknologi ya, pabrik-pabrik, lalu kendaraan-kendaraan bermotor, yang semuanya menyumbang kepada asupan karbon di udara. Karena kita tahu setiap pembakaran pasti menghasilkan karbon ya. Dan karbon dalam bentuk udara adalah karbon dioksida. Nah, karbon ini akan mengendap di permukaan ya, di atmosfer. Dampaknya adalah karbon ini akan menghalangi memantulnya sinar matahari kembali ke luar bumi. Jadi seharusnya sinar matahari jatuh ke bumi, kemudian dipantulkan kembali keluar bumi ya, keluar atmosfer. Tapi dengan adanya lapisan karbon ini akan memantulkan kembali panas dari sinar matahari, sehingga kembali ke daratan atau ke permukaan bumi. Akhirnya akan terjadi akumulasi panas di muka bumi, dan inilah yang dinamakan global warming. Menurut penelitian, rata-rata kenaikan suhu di muka bumi ini dalam 40 tahun terakhir itu naik 5 derajat Celcius ya, rata-rata. Tapi kalau kita lihat kenaikannya di kota-kota besar, tentu lebih besar ya. Kenaikannya itu hampir 15 derajat Celcius kalau di kota-kota besar.
Nah, perhitungan para ahli ini rata-rata, mungkin ada daerah-daerah yang jarang penghuninya atau nggak ada penghuninya. Di situ mungkin tidak terjadi kenaikan suhu, sehingga kalau digabungkan semuanya terjadi kenaikan rata-rata 5 derajat Celcius. Ya, seperti di Bandung ya. Di Bandung ini sekarang suhunya rata-rata sama seperti Jakarta, antara 26 sampai 33 derajat Celcius. Tahun 80-an, itu suhunya itu antara 13 sampai 22 derajat Celcius. Jadi kita bisa hitung aja kenaikannya berapa itu. Ya, di atas 12 derajat Celcius. Nah, global warming ini kemudian menimbulkan dampak lagi, yaitu mencairnya es di Kutub Selatan. Karena kenaikan suhu permukaan bumi akan menyebabkan benua Antartika ya, yaitu yang isinya adalah seluruhnya tertutupi oleh es, itu akan mulai mencair. Ya. Jadi kenaikan 1 derajat Celcius saja, dia akan mencair sampai menyebabkan air laut naik. Jadi permukaan air laut naik menyebabkan daratan berkurang. Jadi akan menimbulkan masalah sosial juga ya ke depannya. Karena penduduk bumi bertambah dan daratan berkurang. Daratan berkurang dampaknya adalah kurangnya area untuk tanaman ya, tanaman pangan. Akibatnya mungkin produksi pangan berkurang, sedangkan penduduk naik. Maka akan terjadi kelaparan. Ya. Kelaparan menyebabkan orang saling bunuh-bunuhan. Ya. Jadi masalah sosial. Dan kalau ini terus terjadi, maka ya bisa dipastikan penduduk bumi akan musnah. Itu dari segi global warming. Kemudian dari segi polusinya. Diketahui bahwa sejak tahun 72, para saintis itu menemukan adanya kebocoran lapisan ozon ya. Lapisan ozon itu O3, itu lapisan yang menutupi permukaan bumi. Lapisan ozon inilah yang melindungi bumi ya, melindungi bumi daripada sinar matahari. Karena sinar matahari itu sebenarnya jahat ya. Jadi dia mengandung ultraviolet dan infrared, dan ada mengandung sinar X juga. Jadi kalau langsung mengenai permukaan kulit manusia, itu akan menyebabkan dampak penyakit yang parah ya. Yang paling mudah kelihatan adalah bisa berpotensi menjadi kanker kulit. Tapi karena adanya lapisan ozon, maka sinar matahari yang masuk ke bumi ini disaring. Sehingga yang jatuh ke permukaan bumi ini sudah tersaring dan tidak memiliki efek dan dampak yang berbahaya. Ya, itu gunanya lapisan ozon ya, O3. Lapisan ozon ini juga merupakan satu pelindung atmosfer yang melindungi bumi daripada hantaman-hantaman meteor ya, yang berseliweran di luar angkasa. Kadang-kadang meteor itu bisa berbentuk sebesar bulan ya. Kalau sampai menghantam bumi, mungkin bumi ini akan terbelah atau hancur. Jadi itu gunanya lapisan atmosfer, lapisan ozon. Tapi dengan adanya bahan-bahan kimia yang dibuang ke udara, ya seperti freon yang paling mudah terlihat, freon untuk pendingin ya, yang dipakai zaman dulu, sekarang sudah dilarang. Itu akan menyebabkan penipisan lapisan ozon. Dan itu terbukti ada lubang yang ditemukan oleh para saintis ya di area dekat benua Amerika Selatan. Dan kemungkinan lubang ini bisa bertambah besar. Selain itu lapisan ozon menipis yang akan menyebabkan dia tidak bisa maksimal lagi untuk menyaring sinar-sinar matahari yang jatuh ke bumi. Akibatnya akan muncul dampak penyakit ya. Selain potensi penyakit kanker kulit dan lain sebagainya. Dan ini akan mengancam kehidupan di muka bumi.
Selain itu, polusi-polusi lainnya ya, di mana karbon ya, kita tahu karbon yang dilepaskan oleh kendaraan bermotor, pabrik-pabrik ya, itu juga akan menyebabkan oksigen berkurang. Karena sifat oksigen ini, dia ini bersifat apabila ada gas lain komposisinya naik, maka yang turun tuh bukan nitrogen ya. Kita tahu komposisi udara ini oksigen 21%, nitrogen 78%, dan 1% lagi itu gas-gas lainnya ya, gas-gas mulia, karbon dioksida itu hanya menyumbang 1%. Yang terbanyak itu adalah nitrogen 78%. Tapi kalau ada gas-gas lainnya naik komposisinya atau volumenya, persentasinya, maka yang turun itu adalah oksigen, karena memang sifatnya seperti itu ya. Jadi contoh kalau ada terjadi kenaikan karbon dioksida, maka oksigen akan turun, bukan nitrogen. Nitrogen akan tetap 78%. Dan kita tahu pula yang yang dibutuhkan oleh manusia itu untuk kehidupan adalah oksigen, bukan nitrogen. Jadi saat kita menghirup nafas, ya, menghirup udara dalam pernapasan masuk ke paru-paru, itu di paru-paru nitrogen itu tidak diserap ke dalam tubuh ya, atau gas-gas lainnya, hanya oksigen. Jadi di dalam paru-paru itu ada namanya alveoli ya, gelembung-gelembung alveoli yang ukurannya sangat kecil, mikro gitu. Nah, di gelembung alveoli ini ada pembuluh darah ya. Jadi pembuluh darah itu melalui hemoglobin ya, sel-sel darah merah itu mengikat oksigen. Lalu dibawa ke jantung, dari jantung disebarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi. Dan inilah oksigen inilah yang melakukan proses oksidasi atau pembakaran zat-zat makanan sehingga manusia memiliki energi. Dan oksigen ini juga adalah makanan dari otak ya. Karena otak 4 menit tidak mendapatkan oksigen, itu akan terjadi otaknya mengalami degradasi atau kerusakan ya. Dan 10 menit itu terjadi kerusakan permanen. Jadi kalau otak sudah rusak, artinya manusia itu dikatakan meninggal secara medis. Karena orang dikatakan meninggal itu ada dua hal ya. Jantungnya berhenti dan yang kedua otaknya sudah tidak berfungsi lagi. Jadi walaupun jantungnya masih berdetak, otaknya sudah tidak berfungsi, maka secara medis dikatakan sudah meninggal dunia. Nah, jadi makanan otak penting itu adalah oksigen. Sehingga oksigen sangat penting. Nah, yang diserap tubuh itu memang hanya oksigen, yang lainnya hanya dilepaskan kembali ke udara saat kita exhale ya, atau mengeluarkan napas. Nah, oksigen ini akan mengalami penurunan apabila kadar persentase karbon dioksida naik di udara. Sehingga kita tahu kalau siang hari, tumbuh-tumbuhan hijau itu melakukan proses fotosintesis. Ya. Tumbuhan melakukan proses fotosintesis, dia menyerap oksigen untuk keperluan fotosintesis. Lalu, setelah fotosintesis ini berjalan, dia akan mengeluarkan oksigen hasil dari proses fotosintesis tersebut. Jadi kita lihat betapa bergunanya tumbuh-tumbuhan hijau ya. Jadi di daunnya terjadi proses fotosintesis. Jadi menyerap karbon dioksida sehingga mengurangi kadar karbon dioksida di udara dan mengeluarkan oksigen ke udara. Jadi kalau tumbuh-tumbuhan habis, seluruh area di muka bumi ini dijadikan perkotaan, maka kadar oksigen akan makin berkurang dan kadar karbon dioksida akan makin bertambah. Dan kadar karbon yang bertambah itu akan meracuni tubuh manusia. Jadi kita tahu apabila kadar karbon itu bisa sampai kepada 10.000 ppm, manusia akan mengalami keracunan. ppm itu part per million.
Jadi kalau 10.000 ppm itu berarti 1%. Nah, saat ini jumlah karbon yang umumnya ada di udara itu 0,094%. Dan kalau dia naik sampai 1%, maka udaranya sudah tercemar dan kemudian akan menyebabkan manusia kesehatan akan terganggu. Nah, itu yang akan terjadi ya apabila kita tidak mengendalikan lingkungan dari sekarang. Pertama polusi, global warming, dan global warming tadi sudah dibicarakan akan menimbulkan dampak sosial juga. Dan juga kita belum bicara limbah lagi nih. Limbah plastik, ya, limbah B3 dan sebagainya. Nah, itu semua adalah masalah lingkungan. Sedangkan terkait dengan pertambangan, yang paling mudah itu kita lihat masalahnya akan terjadi erosi dan sedimentasi. Erosi itu pengikisan permukaan topsoil ya, atau permukaan atas tanah. Topsoil itu tanah yang subur ya. Yang kedua akan terjadi sedimentasi, yaitu pengumpulan tanah-tanah yang terkikis itu di satu tempat ya, yang akan menimbulkan gangguan, umpamanya di muara sungai dan sebagainya. Lalu kualitas udara dan air akan mengalami penurunan ya, karena aktivitas pertambangan. Ya, kualitas udara mungkin karena banyaknya debu, jadi mungkin akan bisa mengganggu kesehatan. Kualitas air mungkin karena adanya zat-zat yang dibuang dari hasil proses pertambangan. Apalagi kalau kita bicara pertambangan mineral, emas. Karena akan ada proses ya untuk memisahkan emas itu daripada gumpalan tanahnya. Itu dulu mereka menggunakan merkuri, sekarang mungkin zat lainnya, tapi tetap bahan kimia kan. Nah, itu akan menghasilkan polusi kepada air tanah. Dan kemudian pertambangan juga menghasilkan getaran di permukaan. Itu akan mengganggu kehidupan juga ya, makhluk-makhluk hidup lainnya. Lalu perubahan fungsi lahan ya, dan masalah sosial ekonomi budaya karena adanya pertambangan. Perubahan bentang alam ya, terjadi lubang-lubang segala macam. Dan limbah B3 tentunya. Karena pastinya setiap perusahaan tambang itu akan menggunakan oli. Nah, pembuangan oli ini yang kemudian akan menjadi masalah, karena oli ini termasuk ke dalam bahan berbahaya dan beracun ya. Pertama, beracun terhadap lingkungan, merusak lingkungan, unsur hara tanah. Dan juga ada air asam tambang. Nah, air asam tambang ini adalah mineral sulfida ya, atau belerang, yang apabila dia bereaksi dengan H2O atau air dan udara, itu akan menghasilkan air asam tambang. Air asam tambang ini bersifat asam, ya, pH-nya di bawah 5, itu akan merusak unsur hara tanah, menghasilkan perkaratan dan sebagainya. Jadi ini masalah-masalah lingkungan di pertambangan yang tentunya apabila tidak dikendalikan akan menyumbang kepada kerusakan kehidupan ya, di muka bumi. Dan yang jelas sekali, karena adanya pertambangan, itu tumbuh-tumbuhan hijau hilang lenyap. Yang tadi sudah dibicarakan, tumbuh-tumbuhan hijau sangat membantu kepada sumbangannya terhadap lingkungan, yaitu dia menyerap karbon, ya, karbon dioksida, dan mengeluarkan oksigen ya dalam proses fotosintesis di siang hari. Dengan semakin berkurangnya tumbuh-tumbuhan hijau karena proses kegiatan pertambangan, maka tentunya akan mengganggu juga kadar oksigen dan menyebabkan kadar karbon dioksida semakin meningkat di area tersebut. Nah, ini semua masalah pertambangan ya. Jadi tanggung jawab daripada perusahaan pertambangan untuk mengelola semua masalah ini. Paling satu masalah yang bisa diatasi adalah reklamasi. Reklamasi ini dijalankan dan dimulai dari sejak saat pertambangan dimulai ya. Beda dengan pasca tambang. Pasca tambang itu setelah tambang berakhir. Tapi reklamasi, penanaman kembali ini sudah dimulai sejak
pertambangan dimulai. Jadi mulai menanami pohon-pohon di area yang sudah tidak ditambang lagi dan sebagainya. Tapi yang kita lihat sekarang ini jarang perusahaan tambang itu mau melakukan reklamasi. Karena biayanya juga nggak sedikit. Akhirnya pertambangan ini menghasilkan devisa bagi negara, menghasilkan uang bagi para penggeruk kekayaan tambang, tapi sangat membuat lingkungan hidup menderita. Pertama batu bara. Batu bara itu pemakaiannya juga sangat merusak lingkungan. Makanya di Amerika itu udah nggak pernah pakai energi batu bara lagi. Mungkin karena mereka juga energi migasnya sangat melimpah. Jadi sana nggak pernah pakai batu bara. Yang masih pakai batu bara itu Cina, Indonesia, India. Tapi negara-negara modern sekarang yang sudah menyadari batu bara itu menyumbang kerusakan lingkungan ya, dan polusi, sudah banyak yang nggak pakai batu bara. Nah, itu dia ya. Jadi tanggung jawab daripada perusahaan pertambangan dan bapak-bapak dan ibu yang akan aktif di pertambangan, ya tentunya harus menjadi pengawas yang tahu mengelola bagaimana mengatasi dampak daripada polusi, kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktivitas pertambangan. Oke, itu sekilas mengenai perlindungan pertambangan. Kemudian yang kita bahas di sini adalah HIRA. HIRA ini identifikasi bahaya penilaian resiko. Jadi ini merupakan kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh setiap pekerja ya. Sebenarnya nggak hanya di pertambangan aja, setiap pekerja. Jadi sebelum mereka melakukan pekerjaan, mereka sudah identifikasi dulu apa bahaya dan resiko yang terkait dengan aktivitas pekerjaan. Dan kemudian mereka mengendalikan resikonya. Sehingga resiko itu tidak berdampak terhadap diri pekerja tersebut ya, dan merugikan bagi perusahaan tempatnya bekerja. Itu HIRA ya, identifikasi bahaya dan penilaian resiko. Kemudian JSA, Job Safety Analysis. Nah, Job Safety Analysis ini adalah langkah-langkah untuk melakukan suatu aktivitas pekerjaan. Jadi seperti SOP dia fungsinya, cuman bedanya JSA ini setiap langkah-langkah itu diidentifikasi bahayanya, kemudian dikendalikan resikonya. Untuk memastikan bahwa setiap langkah itu dapat dilangsungkan dengan aman dan selamat. Ya, jadi nanti kalau ditanya sama penguji ya coba jelaskan perbedaan HIRA dan JSA. Ya sudah tahu, harus tahu menjelaskannya ya. Kalau JSA itu pasti ada HIRA-nya ya, atau IBPR, identifikasi bahaya penilaian resiko. Karena tiap langkah-langkah dari JSA itu harus melakukan IBPR, identifikasi bahaya penilaian risiko dan pengendalian risikonya. Sedangkan IBPR ya, ini mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko dan pengendalian risiko untuk suatu aktivitas pekerjaan. Jadi kelihatan nggak bedanya gitu. IBPR untuk suatu aktivitas pekerjaan. Lalu aktivitas pekerjaan itu, langkah-langkah melakukannya, itulah dijelaskan oleh JSA. Jadi kalau saya lihat sih, IBPR itu bagian daripada JSA. Cuman IBPR ini bisa digunakan untuk melihat bahaya dan resiko secara keseluruhan dari suatu aktivitas pekerjaan. Contohnya, aktivitas pekerjaan A. Ya. Ini bahaya dan resikonya apa gitu. Nah, itu dilakukan dengan IBPR. Lalu bagaimana cara melakukan aktivitas pekerjaan A? Ini JSA-nya. Nah, di JSA itu langkah-langkah pekerjaan melakukan aktivitas pekerjaan A.
Dan di tiap langkah-langkah itu ada juga identifikasi bahaya dan penilaian resikonya. Jadi jelas perbedaannya. Oke, itu sekilas ya dari 3 materi. Nah, mungkin sekarang saya ingin nanya dulu untuk kita diskusikan. Apa sih bedanya? Mungkin juga nanti akan ada pertanyaan dari asesor. Apa sih bedanya antara bahaya dengan resiko? Ada yang bisa jawab? Bahaya dan resiko. Tahu. Bahaya. Jadi Pak, Ya. Ya, apa Pak Joni? bahaya sesuatu yang bisa menimbulkan cedera. Sedangkan resiko apabila bahaya itu tidak dikontrol bisa menimbulkan resiko sesuatu resiko bahaya yang tidak dikontrol gitu. Akibat dari bahaya yang tidak dikontrol. Resiko akibat dari bahaya yang tidak dikontrol. Jadi ya. Atau ada pendapat lainnya? Kalau dari saya, Ya. kalau bahaya itu sudah benar-benar kelihatan itu. Kalau resiko itu belum terjadi, tapi kalau resiko belum terjadi, tapi bisa jadi terjadi. Kalau bahaya itu sudah betul real gitu di depan mata. Jadi bahaya sudah terjadi atau belum? Kalau bahaya belum terjadi juga Pak, tapi terlihat. Kalau resiko belum terjadi gitu. Oke, berarti sama-sama belum terjadi ya. Baik, yang lain ada pendapatnya? Saya Pak, Ya, silakan Mas Ari. mungkin kalau menurut saya bahaya itu sesuatu yang bisa memungkinkan terjadi kerusakan itu, atau kalau resiko dampak dari bahaya itu resiko. Dari saya sih Pak. Oke. Ya, saya setuju sama Pak Ari. Jadi bahaya itu keadaannya gitu, keadaan, situasi atau suatu tindakan itu loh bahaya. Tapi kalau risiko itu akibat daripada bahaya. Jadi yang ditimbulkan dari bahaya itu mengakibatkan risiko. Jadi ada risiko rendah, tinggi, sedang, itulah akibat dari bahaya, keadaan bahaya dan situasi bahaya. Dengan perilaku bahaya lah. Oke, terima kasih. Jadi kalau orang keuangan nih ya, kalau bilang resiko itu dampak dari ketidakpastian. Ini kalau kita bicara keuangan ya, makanya investor itu yang mau menanamkan investasi atau uangnya, itu minta kepastian hukum dulu. Kalau nggak ada kepastian hukum, ya resiko. Jadi orang keuangan bicara resiko itu dampak dari ketidakpastian. Makanya kalau hukumnya berubah-ubah, nggak ada investor mau menanamkan modalnya di suatu negara. Tapi kalau ada kepastian hukum, mereka berani invest gitu kan. Dampak dari ketidakpastian. Sebenarnya apa sih ketidakpastian? Nah, bahaya itu sebenarnya adalah satu bentuk ketidakpastian. Ya enggak? Bahaya itu kan masih memang imajinasi. Jadi menurut pendapat kita, oh ini bahaya. Ya.
seperti kata Pak Irfan tadi memang belum terjadi. Ya. Kalau sudah terjadi namanya insiden ya. Bahaya atau resiko yang terjadi jadi kejadian namanya insiden. Tapi kalau bahaya dan resiko memang belum terjadi. Jadi namanya bahaya tidak pasti. Kalau kita sudah pasti di sana nggak ada apa-apa, ya kita merasa pasti kan, ya itu berarti udah nggak ada resiko. Tapi karena kita nggak pasti, wah kayaknya ada bahaya gini kan menduga itu, berarti ketidakpastian juga. Jadi sebenarnya benar ya, resiko itu adalah dampak dari ketidakpastian. Dan kalau kita bicara K3, bentuk ketidakpastian itu adalah bahaya. Jadi bahaya yang dapat mencederai ya, yang dapat, ya, tapi belum terjadi, yang dapat mencederai atau menimbulkan kerusakan barang, peralatan, ya, bangunan dan sebagainya. Jadi istilahnya definisi bahaya itu potensi yang dapat menimbulkan kerugian. Ya. Kerugian itu bisa mungkin kecederaan ya, karena kalau pekerja yang cedera atau sakit itu bisa menimbulkan lost time incident. Lost time incident itu kerugian karena insiden. Jadi sama aja kalau istilah di Indonesia STMB, sakit tidak masuk bekerja. Lost time incident. Nah, kalau di barat istilahnya LTI, lost time incident. Ya. Mereka menghitung itu kerugian. Tapi kalau istilah Kemenaker STMB, sakit tidak masuk bekerja. Fokusnya nggak pada kerugian. Kalau di sana menghitung kerugian, makanya orang Amerika bilang time is money. Ya. Waktu adalah uang. Jadi kalau pekerja sakit nggak masuk bekerja itu namanya kerugian. Soalnya time is money. Nah gitu. Jadi ya bahaya itu potensi yang dapat menimbulkan kerugian. Lalu resiko, ya benar ya, dampak dari adanya ketidakpastian atau dampak dari adanya bahaya tersebut. Jadi karena adanya bahaya, maka menimbulkan resiko. Jadi contoh sederhana adalah, umpamanya kita nyebrang jalan. Mungkin kita bertanya dulu, bahayanya apa di sini? Bahayanya ketabrak. Lalu resikonya bisa cedera ya. Cedera, patah tulang, kematian. Nah, cuman ada yang bikin bingung nih. Ada yang bilang, nyebrang jalan itu bahayanya adalah kendaraan, katanya. Lalu, resikonya ketabrak. Nah, di sini gara-gara kalimat kita jadi bingung kan? Benar nggak kalau nyebrang jalan bahayanya adalah kendaraan? Lalu resikonya ketabrak. Sebenarnya nggak perlu bingung kalau kita menghitung satu lagi faktor ya, yang namanya hazard. Hazard itu adalah sumber bahaya. Jadi nggak ada hazard, nggak ada sumber bahaya, nggak ada bahaya atau danger. Kalau ada sumber hazard, maka timbul bahaya, lalu bahaya itu dapat menimbulkan resiko. Jadi harus diperhitungkan hazardnya juga sumber bahaya. Jadi kalau nyebrang jalan, hazardnya adalah memang kendaraan. Itu sumber bahayanya. Kalau nggak ada kendaraan yang lewat, ya nggak ada bahaya. Gitu. Semakin banyak kendaraan yang lewat, maka potensi bahayanya semakin tinggi. Semakin sedikit kendaraan yang lewat, potensi bahayanya semakin kecil. Dan kemudian, kalau kendaraan yang lewat ngebut-ngebut atau kendaraan besar-besar, maka potensi bahayanya juga makin tinggi. Tapi kalau yang lewat hanya sepeda, beca, ya itu risikonya lebih rendah. Jadi semuanya tergantung sumber bahayanya juga. Contoh paling sederhana lagi ya, mengenai ketinggian, bekerja di ketinggian. Jadi ketinggian itu bahayanya adalah terjatuh, resikonya patah tulang atau meninggal dunia. Lalu ada yang bilang lagi gini,
bahayanya ketinggian itu katanya, resikonya terjatuh. It's okay kalau kita nggak memperhitungkan hazard atau sumber bahaya. Nah, jadi hazardnya atau sumber bahayanya itu sebenarnya adalah ketinggian. Kalau ketinggiannya kita turunin sampai 1 meter, maka sumber bahayanya hilang, hazardnya hilang ya. Hazardnya hilang, bahayanya juga hilang. Nah, jadi kita harus perhitungkan juga hazard atau sumber bahaya dalam menganalisa bahaya dan resiko. Jadi udah ngerti ya, nanti kalau ditanya sama asesor udah harus bisa jawab tuh perbedaan bahaya dan resiko. Dan di sini saya ada kasih pertanyaan untuk kita diskusikan. Yang pertama, apa saja aspek dan dampak lingkungan pertambangan yang perlu dikelola dengan baik oleh perusahaan pertambangan? Jelaskan. Pak Joni, ada pendapat? Pak Irfan. Di awal kelas kan sudah Pak Mario sampaikan. Tadi saya udah jelasin tuh di awal tuh. Perubahan bentang alam, erosi, air asam. Jangan lupa ya, nanti kalau maksud saya ini membimbing kalau ada pertanyaan asesor. Jadi ada erosi, sedimentasi. Erosi itu pengikisan topsoil ya, sehingga tanah jadi nggak subur. Sedimentasi itu ya yang dikikis akhirnya ngumpul satu tempat, membuat sungai umpamanya menjadi lebih dangkal. Kemudian air asam tambang. Nah, ada yang tahu nggak air asam tambang itu apa? Air yang dihasilkan oleh bekas tambang. Ya, jadi air asam tambang itu sebenarnya belerang ya atau mineral sulfida yang bereaksi dengan air H2O dengan udara oksigen. Jadi dia mengakibatkan munculnya air asam tambang, yaitu air asam yang merusak unsur hara tanah ya. Karena sifatnya yang asam, pH-nya di bawah 5 akan merusak unsur hara tanah sehingga tanah menjadi tidak subur ya, dan kemudian ya bisa merusak lingkungan jadinya. Nah, air asam tambang ini ada di pelajaran yang sudah dibagikan itu, ya bisa dicegah ya. Jadi mencegahnya pokoknya batu-batuan yang mengandung sulfur ya, itu di materi ada, itu dipisahkan bagaimana supaya nggak terkena air dan udara. Caranya ada banyak itu, bagaimana cara pemisahannya. Jadi di lingkungan pertambangan memang banyak batu-batu yang mengandung unsur sulfida ya. Itu harus benar-benar diperhatikan supaya tidak bersenyawa dengan air dan udara, oksigen, sehingga menghasilkan air asam tambang. Lalu juga kualitas udara dan air ya terjadi penurunan oleh karena aktivitas pertambangan, kemudian getaran di permukaan, perubahan fungsi lahan ya mengakibatkan perubahan sosial ekonomi budaya di area pertambangan, perubahan bentang alam ya terjadi lubang-lubang, lalu limbah-limbah B3, koli. Ya itu semua aspek dan dampak lingkungan pertambangan yang perlu dikelola oleh perusahaan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa itu analisa keselamatan pekerjaan dan bagaimana cara membuatnya? Oke, JSA. Apa itu JSA? JSA, Job System Analysis. Ya. Jadi JSA itu adalah suatu kegiatan menganalisa atau menilai aktivitas pekerjaan untuk menentukan tindakan pencegahan apa yang akan diambil bila terjadi kecelakaan. Jadi analisa pekerjaannya. Kira-kira pekerjaan ini apa yang akan bahaya apa yang akan dihasilkan dari pekerjaan yang dilakukan. Itu menganalisa. Oke.
Nah, pekerjaannya harus dipilah-pilah dari langkah-langkah kerja ya. Jadi JSA itu ada langkah-langkah kerjanya. Nah, dari langkah-langkah kerjanya itu dianalisa bahaya dan resikonya, ya, dan resikonya dikendalikan supaya setiap langkah kerja itu menjadi aman dan selamat. Itu JSA. Jadi JSA itu mirip-mirip SOP. Cuman bedanya, kalau SOP itu nggak ada identifikasi bahaya dan penilaian resiko di langkah kerjanya. Jadi hanya menjelaskan langkah-langkahnya ya, A, B, C, D, langkah untuk melakukan pekerjaan itu gitu, A, B, C, D umpamanya. Kalau SOP kan guide dia, guide untuk kita melakukan pekerjaan SOP. Sama, JSA juga. Kalau JSA ini sudah lebih detail, artinya mau melihat dampak positif negatif dari apa yang kita kerjakan. Itu kalau JSA. Ya, analisa keselamatan pekerjaan supaya pekerjaan berlangsung dengan selamat ya. Nah, pekerjaan itu apa? Ya, langkah-langkah melakukan suatu aktivitas ya, supaya jadi tadi kan saya sudah jelaskan bedanya dengan IBPR. Kalau identifikasi bahaya penilaian resiko, itu melakukan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko untuk aktivitas pekerjaan. Jadi contoh umpamanya begini, kita akan melakukan pembelian suatu alat berat gitu. Kita akan melakukan pembelian suatu alat berat. Lalu kita analisa. Kita melakukan identifikasi bahayanya apa aja nih. Oh, membeli alat berat itu bahayanya kalau salah spek ya, salah spesifikasi. Kemudian alat beratnya tidak sesuai untuk area pertambangannya. Dan kemudian harganya mungkin kemahalan ya. Ternyata ada yang lebih rendah tempat lain kalau kita nggak melakukan permintaan penawaran dan membandingkan harga-harganya dulu. Ya. Lalu pengendalian risikonya apa? Ya, kalau yang terakhir tadi ya kita minta penawaran dulu, minimal 3 penawaran, lalu bandingkan ya harga-harganya, lalu kelebihan masing-masing dari suppliernya. Dan kemudian supaya alat beratnya cocok untuk area pertambangan, ya dilihat dulu ya struktur kontur tanah di area pertambangan apa ya, dan kemudian kira-kira alat berat yang cocok untuk di sini apa, lalu kemudian minta dari para supplier semua spesifikasi, sehingga semua spesifikasi itu nanti dibandingkan dengan hasil survei di lapangan. Ya, itu kira-kira contoh identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Di situ tidak ada langkah kerja. Lalu kalau kita buat JSA-nya untuk pembelian, maka langkah kerjanya adalah dari user membuat purchase request PR ke bagian pembelian. Bagian pembelian lalu memilih vendor atau suppliernya ya. Jadi vendor atau supplier diminta untuk memberikan penawaran ya terhadap barang yang diminta dari PR oleh user. Lalu kemudian kalau sudah terpilih vendor, maka bagian pembelian akan membuat PO, purchase order, untuk membeli barang tersebut. Ya, PO dikirimkan kepada supplier yang terpilih. Lalu supplier yang terpilih kemudian mengirimkan barang dengan invoice. Ya, lalu invoice diproses oleh bagian pembelian, kemudian diserahkan ke bagian keuangan untuk pembayarannya. Lalu barang dilakukan pengecekan quality control ya. Setelah sesuai disimpan dulu di satu tempat dan kemudian saat user membutuhkan, user tinggal ambil dari tempat penyimpanan. Ya, kira-kira gitu. Jadi beda kan antara
IBPR dengan JSA. Kalau JSA itu langkah-langkah kerja. Langkah kerja untuk melakukan satu aktivitas pekerjaan. Kalau IBPR, ini menilai secara global nih. Bahayanya apa nih aktivitas kerja ini? Resikonya apa? Lalu kendalikan bahaya dan resikonya itu. Clear ya? Jadi pertanyaan, jadi kalau JSA itu, kita tentukan dulu nih, pekerjaannya apa, aktivitas kerjanya apa. Lalu kemudian kita tentukan langkah-langkah kerjanya. Nah, dari langkah-langkah kerjanya itu, kita tentukan bahayanya apa ya, kemudian pengendalian resikonya seperti apa, yaitu JSA. Dan JSA ini digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan berisiko tinggi, atau pekerjaan-pekerjaan yang temporer, yang tidak reguler ya. Kalau sudah reguler, kita hanya buat standar, yaitu SOP. Tapi karena ini pekerjaan yang temporer, jarang-jarang ya dilakukan. Contohnya, pengangkutan B3 dari kapal ke gudang. Mungkin pengiriman B3 itu bisa 3 bulan sekali. Karena B3 itu mungkin bisa dipakai dalam 4 bulan sekali dikirim kan. Nah, jadi baru kita buat JSA-nya. Karena nggak rutin. Tapi kalau pekerjaan sudah rutin, hari-hari dikerjakan, ya itu nggak perlu buat JSA. Karena akan makan waktu. Jadi itu langsung pakai SOP. Karena sudah jadi standar kan. Nah, itu beda antara JSA dengan SOP. Lalu JSA ini juga untuk pekerjaan beresiko tinggi. Seperti bekerja di ketinggian, bekerja di ruang terbatas, bekerja hot work ya, dengan apa yang menimbulkan percikan api, pekerjaan penggalian. Itu harus buat work permit atau izin kerja. Nah, kenapa harus ada JSA? Karena standar dari izin kerja itu harus melampirkan JSA. Jadi walaupun pekerjaannya sudah ada SOP, tetap harus ada JSA. Karena persyaratan dari izin kerja adalah harus ada JSA. Nah, jadi JSA itu untuk pekerjaan-pekerjaan berisiko tinggi. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan yang sudah reguler ya, itu biasanya sudah ada SOP. Tapi kalau pekerjaan yang jarang atau berisiko tinggi, itu nanti dibuat JSA. JSA itu harusnya dibuat oleh tim yang akan melakukan pekerjaan tersebut ya, pada waktunya gitu. Cuman orang salah artikan, sekarang JSA itu dijadikan seperti SOP. Jadi nanti kalau ada pekerjaan itu, ini JSA-nya. Ada salah, maksudnya adalah tim yang akan melakukan pekerjaan tersebut membuat JSA supaya mereka aware. Jadi tingkat kewaspadaannya tinggi karena mereka sudah melakukan brainstorming ya, analisa bersama-sama, sehingga awareness-nya lebih sedang tinggi pada saat melakukan pekerjaan. Tapi kalau mereka langsung disodorin pekerjaan, JSA, awareness-nya nggak setinggi yang membuat langsung. Lagi pula mereka perlu pelajari lagi JSA-nya, karena tidak mereka buat secara langsung. Nah, itu bedanya. Saya lihat di Pertamina kayak gitu. Jadi kontraktor tinggal dikasih JSA-nya. Lucu kan? Jadi udah salah itu dari konsep untuk JSA. Mendingan bikin aja jadi SOP sekalian. Apa mesti namanya JSA gitu. Ya, itu JSA ya. Coba bisa ditanya. Kalau ditanya bisa menjawab. Nanti siapin juga contoh JSA. Ya, pekerjaan apa yang jasa, lalu jelaskan langkah-langkah kerjanya. Ya jaga-jaga aja kalau mungkin nanti ada pertanyaan dari asesor seperti itu, sehingga sudah siap. Lalu IBPR, ya apa itu BPR? Identifikasi bahaya dan resiko. Apa fungsi dan kegunaannya? Ya fungsinya adalah mengidentifikasi bahaya ya, dan resikonya dalam satu aktivitas kerja. Bagaimana cara melakukan dan penerapannya? Cara melakukannya langsung ke lapangan ya. Lapangan melihat aktivitas kerja yang akan diidentifikasi bahayanya. Dari situ kita bisa lihat kan, oh bahayanya di sini, nah di sini. Jadi
melalui pengamatan langsung di lapangan cara membuatnya. Lalu setelah tahu, IBPR itu nanti dikumpulkan. Jadi dibuatlah satu matriks resiko semua aktivitas kerja di perusahaan A umpamanya. Jadi aktivitas kerja ini, bahayanya ini, resikonya ini. Lalu kalau ada bahaya lainnya, bahayanya ini, resikonya ini. Mungkin satu aktivitas pekerjaan bahayanya akan ada beberapa ya. Aktivitas pembelian bahayanya ini, resikonya ini. Aktivitas ini. Aktivitas mengemudikan alat berat bahayanya ini, resikonya ini. Nanti dijadikan satu kumpulan namanya matriks resiko. Sehingga intinya itu memudahkan kita dalam melakukan inspeksi umpamanya ya. Kita sudah tahu bahaya dan resiko dari aktivitas suatu pekerjaan. Saat kita inspeksi, kita sudah aware nih, oh ini bahayanya ini. Tapi mereka pekerjanya melakukan yang ini. Nah, berarti kan itu ada ketidaksesuaian. Ya harus mungkin kita tegur ya. Atau kalau aktivitas itu bisa langsung menimbulkan insiden atau fatality, mungkin kita bisa langsung stop ya sebagai pengawas punya wewenang juga. Ya, itulah 3 materi kita bahas hari ini. Perlindungan lingkungan pertambangan, IBPR atau HIRA, dan JSA. Mungkin ada pertanyaan Pak Mario, mungkin Oh, saya silakan. sedikit. Silakan. Untuk JSA ini apakah ada memang aturan standar itu untuk masa berlaku, Pak? Untuk JSA itu sendiri? Nggak ada. Nggak ada Nggak ya? ada ya? Iya. Misalnya seperti beberapa kasus ini yang ditambang, ada contoh ada pekerjaan salah satu stasiun, pembangunan stasiun gitu. Iya. Nah, itu JSA-nya itu kadang terbit 3 hari setelah pengajuan. Jadi pekerjaan itu belum bisa dilakukan, dan ini pekerjaan dari tukang bangunan untuk membangun stasiun itu. Jadi pada saat JSA-nya muncul, JSA-nya terbit, nah itu berlakunya pun itu kadang 3 hari, habis itu diperpanjang lagi, menunggu lagi. Jadi kadang tertunda situ. Dan itu apakah memang ada standar untuk masa berlaku JSA? Pak Irfan itu bukan JSA tapi izin kerja itu. Jadi yang ada masa berlakunya izin kerja. Nah, karena izin kerja wajib melampirkan JSA, jadi seakan-akan dua-duanya tak terpisahkan gitu. Ya, izin kerja itu Pak yang ada masa berlaku. Izin kerja ya. Iya. Dan untuk masa berlaku itu yang menentukan dari mana, Pak? Yang menentukan dari supervisor pekerjaan tersebut. Oh, dari supervisornya. Oh ya, Pak, siapa? Ya, karena dia menerbitkan Ada lagi pertanyaan? Oke, jadi gini aja saran saya untuk nanti ujian ya, uji kompetensi, bikin aja dari setiap materi itu pertanyaan-pertanyaan apa yang mungkin ditanyakan oleh asesor. Jadi pertanyaan itu dibuat dari unit kompetensi dan elemen kompetensi yang ada. Sehingga asesor juga nggak akan jauh-jauh dari unit kompetensi dan elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja. Mereka ngacunya ke situ semua. Jadi coba bikin aja pertanyaan ya, lalu berusaha jawab sendiri sehingga waktu uji kompetensi siap. Apapun ditanyakan asesor udah siap langsung jawabannya gitu. Tapi ingat nggak boleh nyontek karena nanti udah ada peraturannya. Karena langsung berhadapan, nggak boleh ngeliat catatan. Jadi udah harus dipahami semua kalau bahasa Indonesia di luar kepala. Saya juga nggak ngerti masa luar kepala. Harusnya di dalam kepala. Oke, Mas Ari, ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke deh. Kalau ada pertanyaan nanti di grup. Pak Joni.
Bapak Joni lagi ngopi, ngambil kopi kayaknya. Ibu Tuti? Halo Pak. Ya, ada pertanyaan nggak Pak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita tinggal 2 materi ya. Investigasi kecelakaan kerja dan Pak, soal teknik saat inspeksi. ya. Halo Pak. Ya, saat jasa cukup Pak. Ya. Gimana Pak? Gangguan sinyal ya? Jadi besok kita tinggal tanggal bahas investigasi kecelakaan dan juga teknik inspeksi. Lalu hari Kamis kita sedikit latihan diskusi tanya jawab soal ya, untuk lebih mempertajam. Karena uji kompetensinya nanti hari Jumat. Dan jadwalnya juga ada keluar itu. Uji kompetensinya nanti gimana Pak modelnya Pak? Modelnya mungkin sendiri-sendiri kayaknya. Jadi dikasih waktu setengah jam mungkin. Tapi tergantung asesor juga mau dibikin berdua, bertiga. Biasanya sih sendiri. Kecuali pesertanya banyak banget, mungkin dia baru bikin berdua, bertiga, berlima. Jadwalnya sendiri-sendiri. Pak. Hah? Jadwalnya sendiri-sendiri. Iya, sendiri-sendiri kayaknya. Dikasih waktu. Jadi sudah harus siap. Dari sekarang. Pakai joki nggak bisa Pak? Kalau ketahuan ya langsung di blacklist Anda. Ini kita pesertanya berempat aja Pak ya? Kayaknya berlima, ada satu orang kayaknya nggak ada yang nggak ada. Berlima dengan berapa itu? Oh, berlima ya? Nggak apa-apa. Di sini diklat ini hanya sebagai alat bantu lah. Tapi memang persyaratannya harus mempunyai sertifikat diklat juga, ya untuk bisa ikut uji kompetensi. Tapi kalau merasa sudah bisa, itu oke aja. Cuman tetap kita harus ngeluarin sertifikat diklat ya, pendidikan pelatihan. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita ketemu lagi ya besok dengan waktu yang sama. Diskusi, ya. Diskusi 2 materi terakhir. Investigasi kecelakaan sama teknik inspeksi. Jadi siapin aja pertanyaan supaya kita bahas besok sama-sama. Hari Kamis baru kita latihan tanya jawab lagi semua materi untuk lebih mempertajam ya. Ya Pak. Oke, terima kasih semuanya Pak Irfan, Mas Ari, Pak Joni dan Ibu Tuti. Selamat sore semuanya. Selamat sore Pak.